Oke, kita lanjutkan kembali ke section 4 dari bab 1 ya, mengenai identifying function ya. Kita akan masuk ke fungsi linear dahulu ya. Jadi fungsi linear itu membentuk persamaan seperti ini ya. Jadi fungsi linear membentuk persamaan seperti ini ya. Y sama dengan mx plus b. Untuk m-nya, m dan b-nya itu adalah suatu konstanta, di mana m ini menunjukkan kemiringan, slope atau gradien daripada fungsi linear ini ya. Dan b itu sendiri adalah di mana fungsi ini dia akan memotong di sumbu y ya. B adalah suatu besaran atau konstanta di mana dia akan memotong di sumbu y ya. Nah, persamaan ini dinamakan dengan fungsi linear ya. Saya ambil contoh untuk b yang sama dengan 0 ya. Jadi kalau b-nya 0 berarti dia memotong di sumbu y sama dengan 0 ya. Kalau m-nya itu 2 ya, m-nya 2, dia akan menjadi y sama dengan 2x ya, kira-kira begini ya. Kalau m-nya ini saya perkecil ya, dia akan menjadi yx, terlihat lebih landai ya. Ini lebih curam, ini lebih landai. Kalau kita perkecil lagi, dia lebih landai lagi ya. Kita lihat di sini gradiennya adalah positif ya. Ini adalah positif, dia arahnya ke sana ya. Jadi kalau x-nya ke arah positif, garisnya kalau kita tarik dari sini dia akan naik ke atas gitu ya. Itu untuk yang m atau gradien atau slope yang positif. Kalau slope gradiennya itu negatif ya, contohnya min 3 itu begini ya. M-nya min 1 begini. Semakin kecil nilai M-nya, tapi kecil dalam besaran negatif, dia menjadi begini dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau M-nya 0 ya. M-nya 0 bentuknya seperti ini ya. Ini adalah contoh y sama dengan 3/2. Jadi dalam hal ini b-nya itu 3/2, dia memotong di sumbu y di titik 3/2. M-nya 0, jadi datar ya. Berapapun nilai x, dia akan mempunyai besar y itu adalah 3/2. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi power atau fungsi pangkat ya. Bentuknya adalah sebuah fungsi power ini bentuknya fx sama dengan x pangkat a, power a ya. Dimana a sebuah konstanta yang dinamakan dengan power function ya. Jadi fungsi ini adalah power function, fungsi power ya. Kalau a-nya itu kita ambil positif ya, a-nya itu positif, gampangnya a-nya itu 1, maka dia akan bentuk seperti ini, linear ya. Gradiennya 1, b-nya 0 ya. Ini karena linear kan, dari slide sebelumnya y sama dengan mx plus b, m-nya 1, b-nya 0 ya, seperti ini. Kalau kita ambil a-nya kuadrat, ini berbentuk parabola ya, y sama dengan x kuadrat. Di depan x kuadrat ini ada 1 yang tidak perlu ditulis ya. 1 positif, jadi parabolanya terbuka ya. Kalau di depan x kuadrat ini besarnya negatif, maka dia parabola tertutup ya. Sekarang kalau a-nya 3, bentuknya seperti ini, seperti tangen ya, seperti garis tangen. Kalau x-nya 4 begini ya. X-nya 5 begini. Kira-kira kalau x-nya 6 gimana ya? X-nya kira-kira begini ya. Cuman ini kan lebih lancip, ini lebih tumpul, maka x pangkat 6 lebih tumpul lagi. Oke ya, bentuknya seperti ini, cuman lebih tumpul ya. Jadi
ini untuk domainnya itu, domainnya ini dari minta hingga tak hingga. Ya, ini juga minta hingga tak hingga, semua domainnya minta hingga tak hingga. Ring. Ring untuk ini dari minta hingga tak hingga juga ya ringnya ya. Nah, ini ringnya. Ringnya berapa? Dari 0 sampai tak hingga. 0 termasuk. Nah, kalau ini minta hingga tak hingga. Kalau ini 0 sampai tak hingga. Ini minta hingga tak hingga ringnya ya. Oke. Lanjut. Nah, tadi untuk yang A positif. Kalau A-nya negatif, maka Y sama dengan X pangkat min 1 atau sama dengan 1 per X ya, sama saja. Bentuk fungsinya seperti ini ya. Di sini domainnya ini 0 tidak termasuk. Jadi 0 lebih dan 0 kurang. Untuk yang X-nya 0, dia jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada jawaban. Ya. Karena yang satu sangat besar, yang satu sangat kecil. Ya. Ringnya Y-nya tidak sama dengan 0. Ya. Jadi ke sana dan ke sana. Oke, ya. Oke gitu ya. Jadi domainnya itu ke 0 ke arah kanan dan 0 ke arah kiri. Ringnya 0 ke arah atas dan 0 ke arah bawah. Jadi 0 tidak masuk. Nah, kalau X-nya min 2 bentuknya seperti ini. Domainnya semua domain kecuali X sama dengan 0. Nah, semua nilai X kecuali X sama dengan 0. Y-nya lebih besar daripada 0. 0 tidak masuk. Gimana? Paham ya? Nah, sekarang kalau A-nya suatu pecahan setengah, gitu ya misalnya. Setengah berarti Y sama dengan X pangkat setengah atau akar X. Ya. Atau akar X. Jadi bentuknya ini seperti ini. Ya. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini domainnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Ya. Ringnya juga dari 0 sampai tak hingga. Nah, kalau X-nya A-nya itu sepertiga, maka kita akan melihat grafiknya seperti ini. Domainnya dari tak hingga sampai min tak hingga sampai plus tak hingga. Iya. Ringnya juga sama juga. Nah, ini kalau pangkat 3 per 2, domainnya dari 0 sampai plus tak hingga. Ringnya dari 0 sampai tak hingga juga. Ya. Nah, ini X pangkat 2 per 3. Ya. Nah, domainnya minta hingga tak hingga dan ringnya dari 0 ke atas ya. Ini kan terus gitu ya. 0 sampai ke atas atau 0 tak hingga. Yap, lanjut. Ini adalah bentuk persamaan polinomial ya. Jadi polinomial itu yang persamaannya itu mempunyai pangkat besar-besar. Lebih dari 2. Kalau 2 dia berbentuk parabol ya. Kalau 3 ya kira-kira begini. Jadi 3. Kalau 2 dia memotong di sumbu X di titik 2. Dia di 2 titik ya. Kalau X pangkat 3 dia memotong di sumbu X di 3 titik. X pangkat 4 titik 4 titik 1 2 3 4. Ini ya, ini di banyak titik nih ya. Ini ada pangkat 4, pangkat 3 ya. Ada banyak titik di sini sebetulnya, di sini ya. Sini banyak ini. Oke ya. Jadi itu sekedar untuk mengenal bentuk grafik dari beberapa fungsi ya. Ya. Kita lanjut ke fungsi rasional ya. Jadi fungsi rasional itu merupakan rasio ya dari dua fungsi ya. Dikatakan misalnya Px dan Qx ya. Nah, ini masing-masing gini ya bentuknya. P-nya 2x kuadrat min 3 dan Qx-nya 7x plus 4. Bentuknya kira-kira gini. Ya. Domainnya berapa domainnya? Domainnya semua nilai x kecuali di titik ini. Ya. Oh. Kalau ada di sini berarti sini ya. Oke.
Ya, kalau ini Px-nya 5x kuadrat plus 8x min 3, Qx-nya adalah 3x kuadrat plus 2. Ya. Jadi di sini untuk fungsi rasional dia membentuk asimptot, ya, asimptotik. Ya. Jadi cenderungnya dia akan bentuk begini. Ini juga begini. Ya. Ya. Oke. Ini juga membentuk ini. Jadi semakin besar nilai X, maka dia akan menuju nilai yang Y-nya itu sama saja 5/3. Ya, menuju mendekati 5/3. Ya, jadi limit X mendekati hingga dia akan nilainya adalah 5/3. Oke ya. Selanjutnya ini ya, bentuk lain lagi ya. 11x plus 2 per 2x pangkat 3 min 1. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, kompleks ya. Oke. Nah, ini adalah fungsi aljabar. Jadi fungsi aljabar itu adalah sebuah fungsi yang dibentuk dari polinomial ya, setelah melakukan operasi aljabar. Ya. Operasi aljabar itu bisa melibatkan penambahan, pengurangan, pengalihan, pembagian, dan juga termasuk adalah akar. Ya. Jadi fungsi rasional itu merupakan fungsi aljabar spesial ya, khusus ya, lebih kompleks lagi. Oke ya, lanjut. Nah, ini adalah fungsi eksponensial ya. Jadi fungsi eksponensial tadi bentuknya adalah Y sama dengan A pangkat X ya. Untuk A lebih besar daripada 0 ya. A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1 ya. Karena kalau sama dengan 1 berarti sama saja A ya, data ya. Jadi A-nya tidak sama. Oke ya, kalau A-nya sama dengan 1 berarti nilainya adalah 1 ya. Jadi sini A-nya lebih besar daripada 0. Kita lihat di sini kalau A-nya itu kita ambil 10, dia bentuknya seperti ini ya. Kalau lebih kecil begini ya. A-nya 2 begini ya. Jadi kalau A-nya semakin besar dia akan semakin cepat proses naiknya ya. Makin lebih tinggi ya. Nah, ini untuk 10 pangkat min X ya. 10 pangkat min X, jadi kebalikan daripada ini. Tadi ini 10x, ini seperti ini. Sekarang 10 pangkat min X seperti ini. Oke ya. Jadi seperti ini ada seperti pencerminan ya. Dari sini dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya adalah seperti ini. Oke ya. Fungsi trigonometri ya. Jadi fungsi trigonometri sifatnya periodik ya. Seperti kayak gini sin X ya. Dia periodik berulang terus ya. Itu juga cos ya. Dia berulang terus. Oke, lanjut ya. Fungsi logaritmik ya. Jadi fungsi logaritmik fungsi yang seperti ini. Fx sama dengan log basis A ya. Jadi kadang-kadang A-nya ditulis di sini atau juga di atas ini nih, ya, kiri atas ini. Sebelum log ya. Dimana A sama dengan 1 adalah konstanta positif. A tidak sama dengan 1 ya. Jadi asal A-nya itu tidak sama dengan 1 ya. Maka itu adalah fungsi logaritmik ya. Nah, jadi fungsi log ini merupakan kebalikan atau inverse daripada fungsi eksponensial. Kita lihat fungsi eksponensial begini ya. Maka kalau dibalik ya, dia ini begini log ya. Jadi di sini fungsi log X-nya itu dia tidak berlaku untuk X sama dengan 0 karena domainnya dia 0 ke arah positif ya. Jadi untuk log ya, dia X-nya itu dia tidak boleh di bawah 0 ya. Dan untuk
log 1 ya, dia 0 ya. Kalau x-nya 1 ya, maka 0 ya. Log yang basis berapapun ya, kalau 1 dia 0 ya. Lanjut, kita masuk ke event function dan out ya. Jadi fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Jadi fungsi genap itu adalah jika f-nya min x itu ada sama dengan fx. Fungsi out ya, jika f min x itu sama dengan min fx ya. Nah, ini adalah fungsi genap ya. Jadi kalau kita ganti misalnya di sini x, fx itu nilainya y. Tapi kalau f min x itu nilainya y juga ya. Maka dia adalah fungsi event, dan kalau kita lihat grafiknya dia simetri ya. Simetri terhadap sumbu y ya. Ini adalah fungsi ganjil ya. Nah, jadi kita ganti dengan fx ya, lalu kita ganti dengan min x, dia minusnya, dia memenuhi ini ya. Oke ya, lanjut lagi. Nah, ini ada latihannya, latihan lagi dan latihan memang itu ya. Jadi jangan segan-segan untuk terus berlatih ya. Jika memang mau pandai di bidang kalkulus ya, di bidang matematika juga, kalkulus adalah bagian daripada matematika. Jadi harus banyak-banyak berlatih. Jangan bosan ya. Jika ada trouble ya coba tulis saja di komentar. Andai bisa dibahas di komentar itu, kita akan coba. Seandainya tidak bisa dibahas dalam komentar karena permasalahan penulisan ya, simbol-simbol agak sulit tulis di komentar, kita bisa bicarakan di lain kesempatan ya, di tempat dan waktu yang berbeda. Jadi ini masih ada subbab lagi, yaitu mengenai kombinasi fungsi ya, kombinasi fungsi, geser dan scaling ya, penskalaan ya. Kita masuk dulu ke sum, difference, product, dan quotient. Jadi kalau fungsi ya, dilakukan penjumlahan dua fungsi dijumlah ya, f plus g ya, dari domainnya x itu sama dengan fx plus gx ya. Begitu juga kalau dilakukan subtraction atau pengurangan ya. Ini multiplication, perkalian ya. Ini pembagian seperti ini ya, dimana gx tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini dikalikan dengan suatu konstanta, maka c nya itu bisa dikeluarkan ya. Sama saja c kali fx ya. Ya, coba kita lihat ya. Di sini ada satu fungsi yang didefinisikan dengan fx itu sama dengan akar x. Gx itu akar 1 min x ya. Jadi kalau kita lihat di sini, domain daripada fx ya, domainnya x ini kan tidak boleh negatif ya, karena akar ya. Nah, karena akar, jadi nilainya domainnya itu harus dari 0 sampai tak hingga ya. Nah, sekarang kita lihat di sini yang gx 1 min x itu tidak boleh 0. Jadi 1 min x tidak boleh 0. Jadi x-nya itu tidak boleh negatif ya. Maksudnya tidak boleh negatif. Yang ini juga x-nya tidak boleh negatif ya. Jadi harus lebih besar daripada 0 x-nya. Begitu kalau ini 1 min x-nya yang harus lebih besar daripada 0 ya. Jadi kalau ini x-nya lebih besar daripada 0 ya, lebih besar sama dengan, maka kalau ini 1 min x-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi domainnya itu mulai dari 1 sampai min tak hingga ya. 1 termasuk. Jadi kalau sudah x-nya itu lebih besar dari 1, dia negatif ya. Itu bukan domainnya dia ya.
Oke ya. Jadi di sini domainnya 0 tak hingga, 0 termasuk, dan 1 min tak hingga. Oke ya. Jadi kalau di union, ya, dilakukan irisan ya, antara 0 tak hingga dan 1 tak hingga, irisannya adalah antara 0 dan 1 ya. 0 dan 1 termasuk. Oke ya. Jadi kalau misalnya fx-nya akar x, gx-nya akar 1 min x ya, kita lakukan penjumlahan ya, f gx ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Domainnya ini ya. Kalau dilakukan pengurangan juga begitu ya. Domainnya sama ya. Dilakukan penjumlahan, pengurangan, ini apa nih? Perkalian ini ya. Oke, perkalian, pembagian atau G per F ya. Oke, nah, lanjut. Jadi komposit fungsi ya. Jadi kita bisa melakukan ya istilahnya pemetaan. Jadi fungsi itu adalah sebenarnya memetakan dari daerah asal ke daerah akhir. Ya. Kalau suatu fungsi memetakan dari daerah asal ke daerah hasil, lalu daerah hasil itu dipetakan lagi ya, katakan dipetakan dengan fungsi G ya, maka itu dinamakan komposit ya. Bisa juga lebih dari 3 atau 4 fungsi yang terlibat di dalamnya. Jadi kalau X ya ditransform ya melalui fungsi G sehingga hasilnya adalah Gx, lalu Gx ini dia menjadi domain untuk fungsi ini ya. Nah, kita bisa juga bayangkannya dalam bentuk gambar seperti ini. Awalnya di sini X ya domainnya ya. Lalu dilakukan fungsi G sehingga dia berpindah ya. Nah, ini adalah daerah hasilnya ya, daerah hasilnya. Nah, daerah hasil daripada G ini dipergunakan sebagai domain untuk F. Ini hasilnya adalah ini ya. Atau bisa ditulis dalam bentuk F noh G ya, atau F komposit G boleh juga gitu ya. Oke ya, lanjut. Masih kita berada di section 5 ya. Ini ada contoh ya. Fx-nya itu akar X dan Gx-nya X plus 1 ya. Dulu dikompositkan jadi F komposit Gx ya. Jadi sama ada F Gx. Gx-nya adalah ini X plus 1 ya. Jadi X plus 1 ini Gx ya sebagai domain untuk Fx ya. Gx-nya adalah X plus 1 jadi akar X plus 1 gitu ya. Kalau dibalik juga sama juga ya. Ini Fx-nya adalah yang Fx-nya akar X ya. Ya, Gx-nya adalah X plus 1. Jadi domainnya ya. Jadi domainnya lihat di sini di dalam akar, jadi X plus 1 itu tidak boleh negatif, dia harus lebih besar daripada 0 ya. Lebih besar daripada 0 berarti X-nya mulai dari min 1 ya. Oke ya. Lanjut ya. Ya, pergeseran fungsi graf. Jadi kalau ini katakan yang biru ini adalah kurva aslinya, saya geser dia ke atas ya sebesar 1 langkah. Itu sama saja. Yang tadinya aslinya adalah fungsinya berbentuk y sama dengan x kuadrat ya. Karena dia naik 1 langkah ke atas, maka y x kuadrat plus 1. Kalau 5 langkah berarti y sama dengan x kuadrat plus 5. Kalau diturunkan berarti minus ya. Seperti ini ya. Diturunkan 2 langkah ke bawah sehingga dari rumus aslinya y x kuadrat min 2. Ini kalau bergesernya adalah naik turun ya. Kalau bergesernya itu ke kiri ke kanan, maka yang mengalami perubahan adalah x-nya ya. Kalau tadi kan
Y sama dengan Fx plus K. Ya. Sekarang Y sama dengan Fx plus H. Ini berarti dia bergeser ke kanan ke kiri. Ya. Contoh misalnya ya, di sini ada Y sama dengan X kuadrat. Kita geser dia ke kanan 2 langkah. Ya. 2 langkah, dia akan jadi Y X min 2. Lihat di sini, geser ke kanan tapi min 2. Kalau gesernya ke kiri 3 langkah misalnya, jadi plus, kebalikannya. Jadi kalau gesernya ke kanan, X-nya itu dikurang. Nah, kalau gesernya ke kiri, maka X-nya itu ditambah. Ya. Nah, ini bentuk absolut ya. Bentuk absolut yang tadi ya. Jadi kalau absolut X sama dengan 1 berarti dia melalui X 0. Nah, kalau dia digeser 2 langkah ke kanan ya, 2 langkah ke kanan dan 1 langkah ke bawah ya. Jadi dengan 2 langkah ke kanan maka X-nya berubah menjadi X min 2. Ini kan ini. Lalu turun lagi ke bawah berarti Y-nya min 1 ya. Jadi ini dia melakukan 2 kali pergeseran ke kanan lalu ke bawah, atau ke bawah dulu baru ke kanan. Scaling reflectingnya, scalingnya. Jadi kita lihat di sini ya, aslinya yang biru ini Y sama dengan akar X ya. Ini sudah ada 1 kan, 1 nggak perlu ditulis ya. Jadi kalau satunya kita ganti dengan 3, ini fungsinya terlihat ditarik ya, stretch ya. Kalau dirubah menjadi lebih kecil, maka berarti dia sama saja dikompres ya. Fungsinya dikompres. Oke. Sama ini juga ya, lagi lebih kecil. Nah ini apa ini ya, ini akar X ya. Kalau X nya kita ganti min, maka dia bentuknya seperti ini ya. Tapi kalau min nya di luar akar, maka dia gambar kurvanya seperti ini. Oke ya. Nah ini lebih kompleks lagi ya. Dari polinomial ini ya, persamaan polinomial lalu dilakukan pergeseran ya. Oh ini reflecting ya, reflecting. Jadi ini kalau di reflecting ya, dipantulkan ya, di mirror gitu ya terhadap sumbu Y, hasilnya begini ya. Jadi semacam kayak diputar gitu ya. Yang ini tadi ke sini dia akan jadi begini. Yang ini tadinya begini dia akan jadi begini ya. Jadi seperti kayak di reflecting, dipantulkan gitu ya. Nah, kalau yang ini direfleksikan terhadap sumbu X, hasilnya adalah yang ini ya. Kalau yang ini direfleksikan terhadap sumbu Y, hasilnya yang ini ya, begitu ya. Oke ya, lanjut ya. Masih di subbab 5 ya, dari bab 1 kita masuk ke elips ya. Elips itu bentuk pertamanya gitu, C kuadrat X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi kalau C nya 1, maka dia akan berbentuk seperti lingkaran yang berjari-jari R ya. Ya. Kalau C nya berada di antara 0 dan 1 ya, maka ini lingkarannya ini seperti di stretch ya. Oh, seperti dikompres ya. Dikompres atau di stretch ke kiri ke kanan ya. Ditarik ke kiri ke kanan sehingga jadi kayak ini kan tadi di stretch ya, ditarik ke kiri ke kanan. Kalau ini di kompres ya, kompres dari kiri dan dari kanan gitu ya.
Ya, jadi kalau kita ubah bentuk persamaannya untuk elips ya, x kuadrat per a kuadrat, y kuadrat plus b kuadrat sama dengan 1 ya, dimana a lebih besar daripada b ya. Jadi bentuk elipsnya seperti ini. Jadi a nya itu dari titik 0 ke sini itu jaraknya a, dari sini ke sini jaraknya b gitu ya. Sekarang kalau x-nya kita ganti dengan x min a min k ya, y min k, maka center ini dia akan punya pusat di H dan K ya. Kalau ini kan centernya 0 di 0, di original ya. Kalau begini dia centernya ada di H dan K. Fungsi trigonometri ya. Jadi fungsi trigonometri ini ya, di sini tentang radian ya. Tentang radian. Jadi kita harus bisa mengkonversi dari derajat ke radian, radian dari ke derajat sebaliknya gitu ya. Ya. Jadi di sini pi radian, kuncinya pi radian sama dengan 180 derajat. Jadi kalau 2 pi radian itu berarti 360 derajat. Begitu ya. 1 radian besarnya 180 dibagi pi. Pi itu besarnya 3,14. Ya, itu besarnya adalah 57 derajat. Oke, ya. Ini juga yang perlu diketahui ya. Ya, ini segitiga apa nih? Kalau saya dulu ini menyebutnya segitiga istimewa. Ya. 2 segitiga istimewa. Jadi untuk mengetahui besar sudut 30, 60, dan 45. Ya, ini ya. Kalau kita nyatakan dalam radian seperti ini. 45 itu sama saja pi per 4 ya. Karena pi ya, ini tidak ditulis radiannya. Maksudnya adalah pi radian ya. Pi radian itu adalah 180 dibagi 4 adalah 45. Itu 180 derajat dibagi 6 itu adalah 30 dan seterusnya ya. Jadi sudut itu biasanya diukur dari sumbu X positif yang arahnya counterclockwise ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Biasanya seperti itu ya. Kalau arahnya negatif, arahnya clockwise itu besarnya menjadi negatif. Ya. Nah, ini apalagi ya, sudutnya. Oke ya, sudut ukurnya ya dari sumbu X ke sini ya. Ini positif ya. Kalau dari arahnya clockwise itu negatif sudutnya. Nah, ini 6 dasar fungsi trigonometri yang penting. Nah, seperti ini nih. Jadi kalau ada segitiga, ya, segitiga jadi sin theta itu sama aja sisi di depannya, ya, sisi di depan sudut theta ya, atau di bagian depannya. Ya. Opposite per hipotenusa itu sin theta. Cos theta juga gitu ya. Sementara kalau kosekan itu kebalikannya. Kosekan. Ya. Ini jadi kosekan itu sama saja 1 per sin ya. Jadi sekan itu sama saja 1 per cos. Ya. Kotangen itu sama 1 per tangen. Ya. Jadi kalau kita lihat bentuk seperti ini ya. Ya, silinder ya di titiknya itu bergerak berputar gitu ya. Maka sin theta itu y per r. Ya. Cos theta x per r. Kosekan berarti karena y per r berarti ini adalah r per y. Ya. Ini lagi sudut-sudut yang perlu diketahui ya. Nah, ini diambil dari tadi segitiga istimewa itu ya. Segitiga istimewa. Di slide sebelumnya.
Nah ini lagi ya. Jadi semua sudut di kuadran 1 itu baik sin, tangen, cos dia besarnya adalah positif. Kalau di kuadran 2, ya, itu yang positif hanyalah sinus. Ya. Kalau di sini kuadran ketiga yang positif itu adalah tangen, dan kuadran keempat ya, yang positif itu hanyalah kosinus. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini dalam bentuk seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Misalnya ini kan di kuadran ini sama saja di kuadran kedua. Ya. Jadi kalau mencari sudutnya, ya, sudut misalnya apa? Sin. Jadi akar 3/2/1. Ya. Sin 2/3 pi. Ya. Sin 2/3 pi itu begini. Ya. Besarnya akar 3/2 per min setengah ya. Ini anak sini. Min setengah. Ya. Jadi akar 3/2 per min setengah. Ya. Dibagi min setengah. Kosinus ya. Sinus akar 3/2 dibagi 1, bukan dibagi setengah, maaf ya. Kalau cos ya, setengah dibagi 1 ya. Cos 2/3 ya. Min setengah dibagi 1, min setengah minus. Oke ya. Ini apalagi fungsi periodik ya. Jadi fungsi periodik ini adalah yang bentuknya seperti ini ya. X plus P sama dengan Fx untuk setiap nilai X ya. Di sini P ada bilangan positif ya. Nilai P ya lebih kecil. Nilai P-nya itu adalah nilai P itu adalah nilai yang terkecil ya. Itu sebuah periode daripada F. Periode daripada fungsi itu. Nah, di sini berdasarkan slide yang tadi ya, cos theta plus 2pi itu sama dengan cos theta ya. Ini bisa dijabarkan ya. Begitu juga yang lainnya ya. Nah, ini periode grafik daripada fungsi trigonometrik ya. Ini adalah fungsi kosinus, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah fungsi sinus ya. Ya. Ini tangen ya. Sekan atau sekan itu seperkos ya. Sekan seperkos seperti ini. Kosekan ya. Sepersin itu bentuknya seperti ini. Jadi 1% ya. 1%. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kalau sekan 1/cos ya, ininya nih yang tadi melengkung ini dibalik menjadi begini ya. Nah, yang ini sekarang ke apa terbuka, nanti di sini di sekan dia menjadi begini. Begitu juga untuk ini ya, kosekan atau sepersin ya. Oke ya. Untuk kotangen juga gitu sama juga ya. Yang tadinya ke sini, kotangennya makan di sini. Ya next ya. Ini fungsi ya, ini ya. Jadi tangen X plus P itu sama saja tangen X ya. Kotangen X plus P itu sama saja kotangen X dan seterusnya ya. Nah, ini fungsi even dan fungsi out ya. Kita tahu tadi bahwa even apa, out apa ya. Jadi f min X itu sama dengan fx ya. Itu berarti adalah fungsi even gitu ya. Lanjut ya. Masih ada lagi ya. Jadi ini yang rumus-rumus yang perlu Anda ketahui ya. Kalau ini begini ya, maka X-nya itu adalah R cos theta ya. Jadi karena cos theta itu adalah X per R ya, X per R ya, X per R. Jadi kalau untuk mencari X-nya adalah R cos theta.
YR sin theta ya. Dan ini rumus penting yang perlu kita pahami ya. Cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu sama dengan 1 ya. Begitu juga yang ini ya. Ini juga penting ya, penjumlahan ya. Penjumlahan kalau cos A plus B itu sama dengan cos A cos B min sin A sin B ya. Sin A plus B itu sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Hukum kosinus ya. Nah, jadi kalau ada segitiga begini ya, hukum kosinusnya ya, kalau segitiga siku-siku ya Pitagoras ya. Nah ini kan dia tidak siku-siku ya, jadi kita bisa buat sebenarnya ini suatu siku-siku begini ya. Jadi Y-nya adalah dari sini kemari, X-nya dari sini kemari, yang dimana dari Pitagoras kita tahu bahwa C kuadrat sama dengan ini kuadrat ditambah ini kuadrat ya. Oke, ini bentuknya ya. Jadi yang ini itu adalah A sin theta ya, dan yang sini B ditambah A cos theta ya, atau A cos theta min B ya. Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan, pelajari terus ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share.